Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aridi Ciputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis cyber security management dalam era digital dan penerapannya pada sektor e-education. Mari kita bedah bersama bagaimana manajemen keamanan cyber menjadi fondasi penting di era digital saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan digital. Kita lihat konsep dasar CIA. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami fondasi utama dari keamanan informasi, yaitu Triad CIA yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan data. Ini bertugas memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atau otorisasi yang sah, sehingga mencegah kebocoran kepada pihak luar. Kemudian integrity atau keutuhan data, menjamin bahwa informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian availability atau ketersediaan layanan, memastikan bahwa informasi serta sistem selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Tantangan keamanan cyber saat ini. Di era transformasi digital, kita dihadapkan pada beberapa tantangan dan ancaman cyber yang terus meningkat. Di antaranya, yang pertama, data breach dan ransomware. Insiden kebocoran data dan serangan ransomware yang terus meroket. Organisasi kerap menghadapi tuntutan tebusan yang tinggi serta kerugian reputasi yang masif akibat data pengguna yang terekspos. Kemudian skills gap, adanya kekurangan tenaga profesional keamanan cyber yang kompeten di industri membuat banyak perusahaan kesulitan membangun tim pertahanan yang solid. Kemudian cloud security, migrasi besar-besaran ke komputasi awan dapat menciptakan kerentanan baru jika konfigurasi keamanan atau misconfiguration tidak diterapkan dengan standar yang ketat. Kemudian mobile dan IoT threats, meningkatnya pengguna perangkat mobile dan Internet of Things yang minim enkripsi ikut memperluas titik masuk atau attack surface bagi para peretas. Kemudian kita lihat 3 pilar utama pertahanan cyber. Untuk membangun pertahanan yang tangguh, terdapat 3 pilar utama yang harus berjalan secara seimbang, yaitu people atau manusia, berfokus pada peningkatan kompetensi SDM dan pembangunan kesadaran terhadap keamanan informasi. Kemudian proses, aturan penjaminan keutuhan data agar informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi secara ilegal. Dan software keamanan bagi benteng teknis. Kemudian kita lihat 7 elemen pertahanan cyber. Lebih detail lagi, pertahanan cyber ditopang oleh 7 elemen penting. Pertama, security policy sebagai standar acuan operasional, infrastruktur yang mencakup perangkat keras dan lunak pendukung, kemudian perimeter e-defense seperti penggunaan firewall, IDS, dan IPS. Kemudian network monitoring untuk melakukan pengawasan sistem secara real time. Kemudian SIEM untuk pencatatan dan pelaporan insiden secara terpusat. Kemudian assessment untuk menilai level keamanan secara berkala. Dan yang terakhir adalah awareness, karena manusia seringkali menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan cyber. Cyber risk management. Dalam mengelola risiko cyber, kita memegang prinsip dasar, yaitu you cannot protect what don't know you have. Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita ketahui. Terdapat 4 strategi utama dalam pengendalian risiko. Yang pertama, avoidance, melakukan tindakan untuk menghindari risiko tersebut. Kemudian mitigation, mengambil langkah untuk mengurangi dampak dari risiko yang muncul.
Transfer, memindahkan risiko kepada pihak lain, contohnya melalui asuransi cyber. Kemudian acceptance, menerima risiko sisa yang dinilai sudah berada dalam batas toleransi organisasi. Kemudian klasifikasi informasi dan informasi. Organisasi juga membagi informasi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Level 1, restricted, sangat sensitif dengan akses terbatas. Contohnya, catatan medis atau data riset rahasia. Level 2, confidential, sensitif bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Contohnya, data pribadi, mahasiswa, dan rekening bank. Level 3, internal, hanya boleh beredar di lingkungan internal organisasi seperti panduan internet atau memo kebijakan. Level 4, public, informasi yang disetujui untuk publikasi umum seperti jadwal akademik maupun info loker. Kita masuk pada dimensi ancaman cyber. Secara garis besar, dimensi ancaman terbagi menjadi 3 ranah. Pertama, ancaman fisik meliputi pencurian perangkat, bencana alam, hingga sabotase fisik. Kemudian ancaman cyber, logika, serangan digital seperti DDoS, SQL injection, malware, dan ransomware. Kemudian ancaman sosial, manipulasi psikologis berupa penyebaran hoax, rekayasa sosial atau social engineering, dan propaganda. Strategi teknologi data. Bagaimana langkah praktis untuk melindungi integrasi data? Kita dapat menerapkan strategi teknologi pada 3 area utama. Yang pertama, enkripsi, mengamankan data menggunakan secret atau public key. Dan teknik hashing. Autentikasi, menerapkan langkah verifikasi ganda melalui two-factor authentication atau 2FA. Kemudian jaringan, membentengi jalur komunikasi data menggunakan VPN, firewall, serta sistem IDS atau IPS. Kemudian studi kasus e-education. Sebagai penutup, mari kita lihat implementasi nyata manajemen keamanan ini pada sektor e-education dengan studi kasus di Universitas Cyber Asia. Dari sisi privacy, data mahasiswa dilindungi ketat dengan memasukkannya ke level 2 atau kategori confidential. Untuk mitigasi logika, universitas menggunakan IPS untuk menghalau serangan DDoS, terutama pada masa-masa kritis seperti ujian online atau pengisian KRS. Dari sisi SDM, diadakan pelatihan security awareness berkala guna mencegah jebakan phishing data, sivitas akademika. Serta untuk aspek integrity diwajibkan penggunaan 2FA saat melakukan login ke portal perkuliahan. Sebagai penutup, penerapan strategi manajemen keamanan cyber yang komprehensif adalah kunci utama keberlanjutan layanan pendidikan digital yang aman dan terpercaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.